Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 17. Melanjutkan cerita sebelumnya. Boom! Dengan suara keras, bintang-bintang membengkak dengan gila-gilaan, mencapai diameter 300.000 kaki. Apalagi aura dari bintang-bintang menjadi semakin ganas. Ketika ada suara keras dari dalam bintang-bintang, Liu Feng, yang sedang duduk bersila di kehampaan Hongmeng, menjadi pucat karena suatu alasan, dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Jelas dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan gaya pamungkas seni pedang Dewa Angin Tianmen, tebasan pedang bintang gila. Ini memang masalahnya, dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena 6 teratai raksasa yang baru saja dia perlihatkan sudah merupakan serangan terkuat yang bisa dia kendalikan dari seni pedang Dewa Angin Tianmen. Namun, dia menemukan bahwa itu telah dipecahkan oleh Tan Yun. Jika dia ingin bertahan hidup, jika dia ingin membunuh Tan Yun, dia tahu bahwa dia hanya bisa menggunakan pedang bintang gila. Puff-puff. Ketika Liu Feng memuntahkan 3 suap darah, bintang berdiameter 200.000 meter itu langsung ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang keluar. Ledakan. Detik berikutnya, bintang-bintang meledak terbuka, dan cahaya pedang sepanjang 180.000 meter dari kekuatan leluhur angin mengalir keluar seperti binatang buas, dan menghantam Tan Yun. Di mana cahaya pedang lewat, Hongmeng Void runtuh. Nafas cahaya pedang membuat Tan Yun merasa putus asa. Ini adalah pertama kalinya Tan Yun melihat runtuhnya kehampaan ketika dia memasuki dunia leluhur tertinggi. Meskipun cakupan keruntuhannya kecil, hal itu benar-benar terjadi. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tebasan pedang bintang gila begitu kuat. Berdengung. Pada saat kehampaan bergetar, cahaya pedang pembunuh Hongmeng seluas 900.000 kaki persegi, bergegas menuju pedang bintang gila dan cahaya pedang pemotong. Ledakan. Gelombang suara bergulir menghilang, dan cahaya pembunuhan ilahi Hongmeng pertama dengan mudah ditusuk berkeping-keping oleh pedang bintang gila. Boom 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 boom. Dengan 5 suara keras yang deras, pedang bintang gila itu menebas seperti bambu dan benar-benar menghancurkan 5 cahaya pedang pembunuh Dewa Hongmeng, dan auranya jatuh tajam ke arah 3 cahaya pedang pembunuh Dewa Hongmeng yang tersisa dan dengan keras menikam. Boom, boom. Suara keras mengamuk di gendang telinga Tan Yun, dan dalam sekejap, 3 cahaya pedang terakhir hancur berantakan. Dari pedang bintang gila yang menebas cahaya pedang untuk mengalahkan cahaya pedang Hongmeng pertama, hingga runtuhnya cahaya pedang Hongmeng ke-9, itu selesai dalam sekejap. Pedang bintang gila memotong cahaya pedang, dan terus menusuk Tan Yun. Tan Yun tidak berusaha menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk menghindar. Bukannya dia tidak mau, tapi kecepatan pedang bintang gila terlalu cepat untuk dihindari. Wah, wah, Liu Feng, yang duduk bersila di kehampaan Hongmeng, menyemburkan banyak darah. Dia hancur, wajahnya yang pucat penuh dengan senyuman. Saat itu, kemenangan, dan situasi keseluruhan ditentukan dengan senyuman. Haha, ahahaha. Liu Feng berkata dengan cibiran lemah, Tan Yun, saya akui bahwa Anda memang sangat kuat. Anda sangat kuat sehingga saya takut, tetapi sayang sekali Anda masih akan mati. Apakah kamu melihat saudara Zhao? Kakak senior akan segera membalaskan dendammu. Mata Tan Yun menunjukkan peperangan yang gila. Jalang, jangan terlalu senang. Hancurkan aku. Tan Yun meraung, kekuatan leluhur Hongmeng di tubuhnya disuntikkan dengan gila-gilaan ke lengannya, dan tinjunya meledak bersamaan dengan ledakan pedang dan cahaya pedang bintang gila. Ledakan. Ketika sepasang tinju besar Tan Yun menggedor ujung pedang cahaya pedang bintang, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi dituangkan ke dalam sepasang tinju itu. Kemudian, Tan Yun merasakan sakit yang tajam, dan tinjunya yang besar pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama, pedang bintang gila memotong cahaya pedang, pecah dari kehampaan dan bergidik. Meskipun kekuatannya berkurang tajam, itu masih menghancurkan lengan Tan Yun dan membenturkannya ke dada Tan Yun. Kaca, kaca.
Di tulang yang renyah dan kusut, darah dada Tan Yun menyembur keluar, dan beberapa tulang rusuk patah. Awalnya, setelah Tan Yun ingin mengguncang cahaya pedang dengan paksa, dia akan menggunakan sumber kekuatan cahaya untuk memulihkan lukanya secara instan, dan kemudian dengan mudah membunuh Liu Feng. Tetapi pada saat ini, Tan Yun memiliki firasat bahwa dia tidak dapat menahan cahaya pedang. Jika dia tidak menggunakan sumber cahaya untuk memulihkan lukanya dan melawan cahaya pedang, dia akan mati. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, aku akan memulihkan lukaku dulu, penting untuk menyelamatkan hidupku. Sumber cahaya. Pada saat ini, sekelompok berdiameter puluhan ribu meter, memancarkan vitalitas yang kuat dari sumber cahaya, muncul seperti lingkaran matahari yang terik di atas kepala Tan Yun. Ini, senyum Liu Feng langsung membeku di wajahnya, dalam tatapannya yang tidak dapat dipercaya. Tetapi setelah melihat sumber cahaya hancur, genangan cairan seperti susu tersebar dan menyelimuti Tan Yun. Dalam sekejap, luka di seluruh tubuh Tan Yun pulih seperti semula, dan Liu Feng bahkan lebih terkejut lagi karena lengan dan tangan Tan Yun yang hilang benar-benar terlahir kembali dan menjadi utuh. Aku ingat, itu adalah sumber cahaya dari kekuatan magis dewa kuno yang abadi, dan pembalikan waktu dan sangkar ruang tadi adalah semua kekuatan magis dewa kuno yang abadi. Memikirkan hal ini, Liu Feng menghadapi 6 junior yang gemetar menyaksikan pertempuran. Dengan ekspresi cemas, Tan Yun adalah dewa kuno yang abadi, dia sangat kuat. Cepatlah bersama dan bunuh dia dengan segala cara, jika tidak, kita semua akan mati. Setelah Liu Feng berkata, dia juga membakar jiwa kaisar leluhur, menyemprotkan darah ke mulutnya, mati-matian menyuntikkan kekuatan angin kaisar leluhur ke pedang bintang gila yang penuh dengan retakan besar. Tiba-tiba, pedang bintang gila itu menunjukkan cahaya pedangnya, dan cahayanya begitu besar hingga menembus dada Tan Yun seperti pedang raksasa yang kokoh. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, tiba-tiba, merentangkan tangannya yang besar, dengan kuat menggenggam kedua sisi ujung cahaya pedang, berusaha mencegah cahaya pedang menusuk dadanya. Apa? Tan Yun mengeluarkan suara yang menyakitkan. Saat dia memegang kedua sisi ujung pedang dengan kedua tangan, gelombang kekuatan dahsyat mengalir ke tangannya. Kulit tangannya pecah, daging dan darahnya rontok dan berubah menjadi tulang berdarah. Namun meski begitu, tulang dua tangan Tan Yun masih menahan sisi ujung pedang dari cahaya pedang. Meski begitu, Tan Yun tidak bisa menghentikan invasi cahaya pedang ke dadanya. Kaca. Tulang rusuk Tan Yun roboh dan organ dalamnya terluka parah. Ketika 7 lubang berdarah, ujung pedang yang tajam dan mendominasi menembus dada Tan Yun dalam-dalam. Tan Yun merasakan pusaran langit dan bumi, dan ketika dia percaya bahwa dia pasti akan mati, pedang bintang gila dan cahaya pedang akhirnya runtuh ke udara. Engah. Liu Feng, yang sedang duduk bersila dalam kehampaan, memandangi 6 junior yang terbang ke arah punggung Tan Yun, dan terengah-engah dengan lemah dan cepat, dia juga sangat terluka. Dia akan segera dibunuh. Jika tidak, kita semua harus mati. Mendengar kata-kata itu, mereka berenam menahan rasa takut mereka terhadap Tan Yun, dan mereka semua setuju, mendengarkan kakak senior Liu, kami berperang melawannya. Ya, bertarunglah dengannya, kalau tidak kita semua akan mati. Sejak saat itu, 5 murid dari ranah kaisar leluhur tingkat ke-6, dan Zhang Ran dari alam kaisar leluhur tingkat ke-7, juga membakar jiwa kaisar leluhur, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan membunuh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah, telah melupakan rasa sakit ketika nyawanya dipertaruhkan, dan hanya memiliki satu keyakinan di hatinya, yaitu membunuh semua musuh dan hidup. Mengaum. Tan Yun gemetar dan berbalik, menatap 6 murid elit yang datang dengan kasar. Di sepasang mata raksasanya, nyala api berkobar, dan dia mengucapkan setiap kata, semua untuk Lao Su. Karena jeroan Tan Yun rusak parah, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya, begitu mengerikan sehingga dia tidak tahan untuk melihat lurus. Canggu. Ketika suara kelemahan Tan Yun terdengar, pedang pembunuh Hong Meng Canggu terbang keluar dari alis Tan Yun dan menembak ke tangan kanan Tan Yun dengan hanya tersisa kerangka. Seni pedang ilahi Hong Meng Tu 5 elemen rusak. Dalam tubuh berdarah Tan Yun, kekuatan leluhur 5 elemen menyembur keluar dan menuangkannya ke pedang besar di tangannya. Tan Yun juga ingin menggunakan 2 kekuatan magis dari seni pedang Dewa Hong Meng Tu,
yang lebih kuat dari gangguan 5 elemen, pengetahuan garis senjata dan 9 nadi membunuh makhluk abadi, tetapi lukanya terlalu serius dan dia hanya bisa menggunakan yang tidak terlihat. Penghancuran. Pada saat yang sama, Tan Yun yakin 90% bahwa setelah menunjukkan penghancuran yang tidak disengaja, dia dapat membunuh 6 Zhang-Ran. Karena pertama, Tan Yun menggunakan kekuatan penghancur tak terlihat di arai pedang ilahi Hong Meng Tu, yang 3 kali lebih kuat dari dunia luar. Kedua, Tan Yun tidak hanya membakar jiwa Raja Leluhur Hong Meng, tetapi juga mengambil bunga haus darah, yang meningkatkan kekuatannya sebesar 10%. Tan Yun menilai bahwa meskipun dia terluka parah, dia seharusnya bisa membunuh 6 orang. Tan Yun, berlumuran darah, memegang pedang-pedang pembunuh Hong Meng, dengan keras mengayunkan 5 cahaya pedang dari kehampaan. Dalam sekejap, 5 atribut berbeda dari cahaya pedang emas, kayu, air, api, dan bumi, ditembakkan dari pedang pembunuh Dewa Hong Meng, dan bergabung dari kehampaan Hong Meng menjadi satu, memadatkan pedang penghancur 5 elemen. Itu panjangnya 100.000 kaki. Berdengung. Sementara 5 elemen menghancurkan cahaya pedang dan memotong ke arah 6 orang, Tan Yun hanya meninggalkan tulangnya dengan tangan kirinya. Dia tiba-tiba mendorong udara, dan berkata dengan hati yang lemah, "Binger, jebak mereka dengan cepat, menjebak mereka. Tidak apa-apa untuk sesaat." Itu tuannya. Dengan suara yang menyenangkan, seberkas cahaya biru es, memancarkan napas sedingin es, tiba-tiba keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, bersinar seperti percikan api dari kehampaan Hong Meng. Zhang-Ran berteriak, "Saudaraku, kita akan bergabung untuk menyerang cahaya pedang Tan Yun yang memancarkan kekuatan 5 elemen." Baik. Ketika 5 orang lainnya merespons, Hong Meng Bingyan memimpin untuk menembak 6 orang. Dari Hong Meng Void, tiba-tiba naik setinggi 1 juta kaki. Setelah menutupi ke-6 orang itu berubah menjadi gunung es yang menjulang tinggi yang tergantung di kehampaan, membekukan ke-6 orang itu. "Hancurkan untukku!" teriak Zhang-Ran, kekuatan leluhur guntur meletus di tubuhnya. Segera, gunung es jutaan kaki, boom, pecah berkeping-keping, dan berubah menjadi kumpulan api es Hong Meng dari Hong Meng Void. Memanggil. Ketika ke-6-nya bergegas keluar dari gunung es yang pecah, ke-5 elemen itu hancur. Percepat. Mengikuti teriakan cemas Zhang-Ran, 5 murid lainnya, bersama dengan Zhang-Ran, terus-menerus melepaskan serangkaian cahaya pedang dengan atribut berbeda, dan menebas ke arah 5 elemen cahaya pedang yang meledak. Saat berikutnya, sebuah adegan terjadi yang membuat ke-6 Zhang-Ran merasa sangat putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa cahaya pedangnya begitu kuat? Dia telah terluka parah oleh kakak senior Liu, mengapa dia masih begitu kuat? Tidak. Boom, boom. Di tengah jeritan ngeri dan panik dari ke-6 orang itu, mata tak berdaya mereka tertuju pada kehampaan Hong Meng. Dengan suara yang cepat dan memekakkan telinga, mereka menemukan cahaya pedang mereka, menghadapi 5 elemen yang rapuh dan menyedihkan hancur. Hancur dan rusak. Tan Yun mengampuni hidupku. Meluangkan. Tidak. Jeritan di telinga Zhang-Ran berhenti tiba-tiba, tetapi 5 junior di depannya, ditelan oleh cahaya pedang dari 5 elemen hancur, berubah menjadi 5 kelompok kabut darah, dan janin jiwa binasa di tempat. Melihat cahaya pedang hancur 5 elemen yang ditebas ke arahnya, Zhang-Ran ketakutan dan mengelak dengan putus asa. Ledakan. Apa? Saat Zhang-Ran mengelak, ratapan pembunuhan babi tiba-tiba berhenti. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari takdir kematian. Dia ditelan oleh cahaya pedang penghancur 5 elemen, dan tubuhnya hancur sampai mati. Setelah membunuh ke-6 orang itu, Tan Yun yang terluka parah secara bertahap menjadi sesak napas, dan semburan darah menyembur keluar dari mulutnya, tumpah ke dalam kehampaan. Pusing. Perasaan pusing yang luar biasa melanda pikirannya. Tan Yun tahu bahwa kondisi fisiknya saat ini sangat buruk sehingga dia akan jatuh koma kapan saja. Dia menggigit ujung lidahnya dan mencoba untuk tetap terjaga, melihat kembali ke arah Liu Feng. Liu Feng masih membakar jiwa kaisar leluhur saat ini, dan dia terluka parah, dan akhirnya dia menyemprotkan darah sambil menghabiskan seluruh kekuatannya, berdiri dengan gemetar, dan menatap mata Tan Yun tanpa rasa takut sama sekali. Beberapa hanya niat membunuh. Pelacur. Mata Tan Yun tajam, dan ada kemarahan yang tak ada habisnya dalam suaranya yang lemah. Maaf mengecewakanmu, aku tidak mati.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana Lao Su membersihkanmu. Liu Feng menutup telinga, seolah-olah dia telah membuat tekad, matanya menunjukkan warna kematian, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, "Saudari Mi, maafkan aku akan mengecewakanmu. Tapi jangan khawatir, meskipun saudari muda, aku tidak bisa mengambil kembali kepala Tan Yun, tapi aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudaramu, dan juga untuk kakak mudaku Zhao Yuanlong." Begitu kata-kata itu jatuh, dahi pucat Liu Feng berangsur-angsur menonjol. Melihat pemandangan ini, Tan Yun yang sangat pusing, langsung ketakutan. Punggung Tan Yun terasa dingin, dan sepasang mata raksasa menunjukkan kepanikan yang tak terbendung. "Tan Yun, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu kembali. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kekuatan janin Kaisar 8 leluhur yang aku ledakan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya dalam radius 100.000 sen." Liu Feng berteriak seperti dia gila, dan kepalanya melonjak. "Sialan!" Tan Yun berteriak dengan suara serak, "Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, kalian cepat lepaskan formasi pedang dan kabur bersamaku." Pada saat ini, meskipun Tan Yun tidak tahu apakah kata-kata Liu Feng benar atau salah, dia juga tidak tahu seberapa kuat Dewa 8 kali lipat dari ranah Kaisar Leluhur dan 8 janin Kaisar Leluhur bisa meledak. Dia tahu bahwa dia tidak akan lari jika dia terluka parah, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Setelah Tan Yun berteriak, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, kekuatan leluhur di tubuhnya meluncur, dan terbang mati-matian menuju kehampaan di depan. Pada saat yang sama, Jin Ni dan 11 pedang Hongmeng lainnya, dan pedang pembunuh Hongmeng di tangan Tan Yun, menembus ke alis Tan Yun. Saat ini, Tan Yun telah melupakan rasa sakit dan segalanya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Hanya semakin jauh Anda melarikan diri, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Sambil bernafas, Tan Yun yang seperti gunung telah lolos 10.000 sen. Boom, boom. Kepala Liu Feng pecah berkeping-keping saat dia membengkak. Segera, tulang-tulangnya menghilang, sekelompok badai energi yang mengerikan, dengan runtuhnya langit malam, seperti matahari gelap yang pecah berkeping-keping, tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak, dan badai energi yang mengerikan itu menelan ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemanapun itu berlalu, kehampaan jatuh satu demi satu, dan pegunungan yang berkelok-kelok seperti tulang punggung naga menghilang.